tentu saja itu yang difasilitasi oleh Bapak Ibu semua. Dan insya Allah barangkali secara berjenjang juga ada tahapan-tahapan, barangkali penetapan RKPD yang nanti akan menjadi dasar yaitu dan rujukan dalam penyusunan kebijakan umum prioritas pelaporan anggaran sementara. Nah, bisa kita bayangkan kalau mereka nggak paham gitu ya, program prioritas yang harus dikawalnya tidak masuk di dokumen, ya otomatis alokasi anggaran. Saya kira beberapa hal yang secara umum seperti itu, dan nanti Ibu kemudian juga para kabid yang hadir pada hari ini, kemudian juga Pak Subit perencanaan strategis dan juga semuanya lah yang terkait dengan program ini akan memberikan tambahan-tambahan informasi baik secara substantif maupun gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di media ini, manfaatkan secara optimal hingga apa yang kita harapkan perencanaan dari sebuah keinginan besar untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, yang inovatif untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir batin, bisa kita kawal secara formal bentuk dokumen perencanaan yang akan kita implementasikan dalam pelaksanaan program yang disupport dengan penganggaran yang proporsional. Mohon maaf apa yang kurang berkenan, dan komunikasi ini terus kita bangun sehingga apabila ada hal yang krusial tidak hanya melalui forum seperti ini tapi juga anytime bisa uruskan bersama. Terima kasih, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bunda kita yang paling cantik di ruangan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bapeda. Dihormati, agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Sekretaris Bapeda Kabupaten Sukabumi kepada Sri Hasud Harahap SP MSc MA. Kami persilahkan. Mau di situ aja. Langsung aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bukan arahan sifatnya ya Pak, menambahkan saja tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala. Yang Bapeda yang hadir secara virtual, kemudian rekan-rekan di perangkat daerah, kemudian di kecamatan yang hadir pada siang ini. Seperti yang sudah diarahkan tadi bahwa kita kumpul hari ini sebetulnya untuk mensosialisasikan, kemudian nanti menyelaraskan apa yang sudah bersama-sama kita susun di RPJMD kalau masuk kepada tahap rancangan akhir. Barangkali juga sudah diinfokan kepada Bapak dan Ibu, di rancangan akhir ini tentu saja ada pembahasan Dewan Pansus 2 ya, kalau tidak salah ya, Pansus 2, sehingga kelembagaan ya Pak. Lembagaan satu, sehingga kita perlu barangkali sebelum sampai kepada pembahasan dengan Dewan, perlu untuk menyelaraskan rancangan akhir RPJMD yang sudah dipegang dokumennya oleh Dewan dengan nanti apa yang Bapak Ibu susun di rancangan reinstranya. Jadi perlu ada sedikit koordinasi karena di tahap ini barangkali akan ditindaklanjuti dengan pembahasan dengan masing-masing perangkat daerah. Nah, untuk semacam persiapan untuk DES dengan Bapak dan Ibu, agar apa yang sudah disampaikan kepada Dewan, dokumen yang sudah kita sampaikan, juga terus kepada Bapak dan Ibu di perangkat daerah dan kecamatan. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa urusan ini adalah tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Memang kita tim untuk menyusunnya, Pak. Ini barangkali khususnya untuk kita mencermati sebetulnya untuk setiap bab, saya mohon untuk dicermati oleh seluruh perangkat daerah. Tetapi wabil khusus sebetulnya untuk bab 7, karena ini terkait dengan urusan
dan bahan yang nantinya akan menjadi bagian di Renstra di perangkat daerah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jelas adalah kalau boleh nanti dibaca per babnya mulai dari bab 4 persoalannya terus sampai kepada bab 7 terkait dengan penyusunan pohon kinerja. Kinerja ini barangkali tadi bahasanya cascading, mengcascade mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kemudian kebijakan sampai kepada program. Berikut seluruh target, sekali lagi target dan indikatornya. Karena barangkali kemarin ada beberapa perangkat daerah yang masih ragu atau barangkali belum firm dengan apa yang sudah disampaikan ke kita terkait dengan program, kemudian target dan indikatornya. Sehingga kita berharap hari ini barangkali nanti disampaikan ringkasnya, tetapi untuk 2 minggu ke depan sesuai dengan agenda yang tadi sudah disampaikan, nanti disampaikan juga ke Bapak dan Ibu bahwa ada des per perangkat daerah untuk dilihat kembali, karena setelah ini barangkali karena akan bungkus tidak ada lagi tarik ulur kemudian mengkoreksi dan lain sebagainya, karena kita akan terus, sehingga nanti tidak akan saling menyalahkan bahwa ini yang sebetulnya kami usulkan kemudian ini yang masuk gitu ya. Jadi harus ada barangkali Pak Adi nanti berita acara hasil des dibuatkan hingga nanti pembahasannya memang betul-betul mengerucut. Karena kita sekali lagi harus mengakselerasi, walaupun disampaikan tadi kondisinya barangkali sampai tanggal 20 kita work from home. Work from home itu bukan libur ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, worknya dari rumah. Artinya kita masih bisa melakukan virtual, komunikasi jalan secara virtual. Kita minta tadi kecermatan dan ketelitian Bapak dan Ibu, terutama untuk yang terkait dengan urusan masing-masing, untuknya, targetnya, kemudian tadi terkait dengan urusannya, agar sesuai dengan apa yang pernah kita bahas bersama-sama dengan para bidang di Bapeda, tiap-tiap bidang Pak, intens. Tetapi kita sekali lagi, barangkali ini disebut dengan finalisasi ya Pak Adi, finalisasi apa yang sudah pernah dibahas berkali-kali, karena sekarang ini mungkin tidak akan ada lagi pembahasan-pembahasan yang seperti ini di kesempatan terakhir barangkali. Kemudian perhatikan, saya mohon untuk memperhatikan apa 6. Bab 6 ini sebetulnya kalau dari bahasa barangkali nomenklaturnya tidak demikian masuk ke dalam range Bapednya, tolong diperhatikan untuk disandingkan juga dengan bab 7 terkait dengan proyek ya Pak, proyek prioritas. Kami menyampaikan bahwa semua harus terakomodir terkait dengan urusan termasuk tadi yang sudah diprioritaskan. Karena kalau tidak terdapat di Renstra kita, tidak terdapat di RPJMD, tentunya tidak terakomodir di programnya, karena memang money follows program, kemudian anggaran berbasis kinerja, kegiatan tidak ada di program, kemudian tidak terbiayai, kinerja yang Bapak sampaikan tidak akan terukur, sehingga akan sia-sia kita membahas ini ketika nanti ternyata prioritas yang direncanakan itu tidak ada di dalam dokumen. Barangkali Pak Adi, sekarang tidak terlalu panjang barangkali Pak, lebih kepada sosialisasi yang dari kita dulu searah kepada perangkat daerah. Kemudian besok akan tiktokan dengan kita satu persatu. Mohon barangkali kalau berkenan Pak, seluruh bidang besok dengan bidangnya dikawal. Kemudian juga kalau boleh tidak dengan sebuah programnya saja. Karena tadi Bapak sampaikan kadang-kadang sebuah program ini Pak susah untuk memutuskan terkait dengan kepala. Kalau boleh besok juga menghadirkan bidang-bidangnya atau sekretaris lah minimal Pak, supaya bisa lihat bahwa ini sebetulnya tidak diputuskan oleh sebuah program tetapi sudah berkoordinasi langsung dengan res dan kepala di masing-masing perangkat daerah. Kalau dipandang perlu menghadirkan kepalanya akan kita buat surat. Sekda gitu. Itu. Yang biasanya Pak. Ya, kalau misalnya besok dipandang perlu kepala perangkat daerahnya hadir bersama sebuah program pada saat des. Ya. Pada saat des bukan maksudnya? Ya, des Pak. Ya, pada saat des. Ya, kan itu. Siap. Barangkali begitu aja Pak. Mungkin tambahan dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Karena hari ini kalau saya satu paparan ya dari Pak Kabid terkait apa dan mengapa di rancangan akhir yang sudah kita sampaikan Pak. Barangkali Pak Kabid juga akan memberikan paparan, kemudian prosesnya adakah
hari ini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita teknisnya mungkin nanti yang disampaikan juga oleh Pak Adi ya untuk DES-nya. Jika untuk hari ini terkait dengan acara DES ini barangkali bisa disampaikan pada kesempatan berikutnya gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Sekretaris Bapeda. Para hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi dari dan evaluasi pembangunan Bapeda kepada Bapak Yudi Indiawan SHUT, MSc, MSc, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara kami? Halo, terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Jelas. Ya, nanti Pak Kepala Bapeda, yang kami hormati Ibu Sekretaris, yang kami hormati teman-teman para kepala bidang dan juga jajarannya di bidang, yang kami hormati teman-teman Kasubag Program Perangkat Daerah dan juga semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini sesuai dengan agenda kita bisa bertemu kembali ini membahas lanjut penyusunan perencanaan kita, terutama nih setelah RPJMD pada tahap rancangan akhir ini sedang berproses untuk ditetapkan dan menjadi perda untuk oleh DPRD Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu semua, tadi sedikit sudah dijelaskan juga panjang lebar ya oleh Pak pimpinan dan juga oleh maksud dan tujuan kita pertemuan hari ini dan juga hal yang harus diperhatikan, terutama kita coba mencermati kembali berkaitan dengan bab 7 terutama dipedomani oleh Bapak Ibu semua menyusun renstra ya yang memang sesuai dengan walaupun hari ini RPJMD masih berlaku, tapi untuk penyusunan 2022 perencanaan 2022 kita mengacu pada rancangan rancangan akhir atau PMD hasil pemilihan kepala daerah terpilih atau visi misi kepala daerah terpilih. Bapak Ibu semua, izinkan mungkin saya sekilas saja ini menyampaikan rancangan akhir kita. Seperti diketahui kita punya 9 bab ya dari dokumen RPJMD ini yang menjadi nanti lampiran dari Raperda RPJMD 2026. Ini juga sedikit banyak pertanyaan kemarin mungkin dari beberapa pihak termasuk dari DPRD, kenapa kita sampai 2006 gitu ya, kenapa nggak sampai 2025 pada kepemimpinan perangkat bupati terpilih sampai 2024 seperti itu. Karena kita mengacu pada proses penyusunan RPJMD Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan juga Permendagri 87 ya, bahwa penyusunan RPJMD harus 5 tahun, dokumen perencanaannya harus 5 tahun, walaupun nanti mungkin dalam prakteknya nanti ada undang-undang berkaitan pemilihan kepala daerah, ada perubahan, ada pilkada bersama atau bersama, jadi 4 tahun, tapi tetap dokumen perencanaan disusun untuk jangka 5 tahun sesuai amanat undang-undang itu mungkin ya. Bapak Ibu semua, kalau mungkin banyak yang saya skip untuk pendahuluan gambaran kondisi umum daerah, saya skip aja. Bapak Ibu sudah tahu lah. Ini mungkin gambaran keuangan daerah ini Pak Desna coba. Ini sangat penting Bapak Ibu semua. Ini salah satu yang harus kita cermati bersama-sama. Intinya kita belanja apapun, memprogram pun kita harus memperhatikan sumber daya yang kita punya, terutama sumber daya keuangan. Nah, bisa dilanjut Pak ininya slide-nya. Nah, ini kita melakukan semacam analisis ya keuangan kinerja pendapatan dan juga belanja dari keuangan daerah ini beberapa 5 tahun ke belakang ya. Dari kemudian ada juga kerangka pendanaannya ya. Nah, ini Bapak Ibu semua terus terang kita akui bahwa kemampuan keuangan daerah kita ya kalau dilihat dari pendapatan 16% itu ditunjang dari PAD, dan dari 16% itu ya 95% itu dari PAD untuk BLUD ya, seolah-olah besar PAD-nya pada itu untuk BLUD. Jadi memang ini kita juga agak kesulitan kita untuk membiayai program karena memang belum persen dari pendapatan PAD yang sah ini untuk BLUD ya. Kemudian dari belanja daerah kita capaiannya lumayan tinggi, tapi memang realisasinya turun naik ya.
di atas 60%. Lanjut, Mas Krisno. Pajak terus lanjut saja. Lanjut aja Pak, lanjut aja. Nah, berkaitan dengan lanjut. Nah, ini mungkin untuk kebijakan keuangan daerah, kita proyeksi pendapatan dan juga pembiayaan ke depan. Memang kita cukup optimis ya, ada peningkatan. Tapi memang ini juga sangat tergantung kebijakan pusat juga. Kita proyeksikan ada peningkatan ya, pendapatan daerah ya sampai tahun 2026 ya, peningkatannya 2024 agak naik lumayan besar sampai 500 miliar. Tapi memang ini sangat tergantung juga kondisi ekonomi ke depan. Mudah-mudahan saja kita cegah pandemi segera berlalu, ya. Juga kita ekonomi di nasional juga meningkat, aktivitas ekonomi juga berjalan, sehingga pendapatan negara dan juga mungkin pendapatan daerah juga bisa meningkat. Lanjut aja Mas Krisno. Nah ini untuk prioritas penggunaan kapasitas real ini sangat penting Bapak Ibu semua. Sorry ini yang tadi Pak Mas. Jadi memang untuk bagaimana kita membelanjakan anggaran kita yang katakanlah kalau dilihat tuh lihat sangat besar, ya. Ternyata kapasitas keuangan real kita tuh relatif mungkin dari total APBD kurang lebih 40% ya gitu ya. Ini kalau kita lihat ini di 2022 itu kurang lebih 1,1 triliun, terus naik 1,2, 1,5, 1,7 dan seterusnya. Dan untuk prioritas pembangunannya itu sendiri, Bapak Ibu semua, pertama kita harus membiayai standar pelayanan minimal. Ini mungkin kalau lihat sekitar 600 miliaran ya. Kalau kita lihat proporsinya ini masih kosong ya angkanya. Kemudian untuk prioritas kedua adalah kalau kita sebut untuk membiayai proyek prioritas ataupun visi misi kepala daerah terpilih atau bupati dan wakil bupati terpilih. Selanjutnya prioritas 3 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya atau program kegiatan yang ada di Bapak Ibu semua sesuai dengan urusan kewenangannya. Ini memang untuk kapasitas kemampuan keuangan daerah kita ini kalau kita lihat memang tidak terlalu besar, tapi memang ini dengan sumber daya yang tidak terlalu besar ini kita berupaya ingin bagaimana capaian-capaian target-target indikator, baik itu indikator makro, penyelenggaraan pemerintah, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ya. Kalau kita sebut IKK nanti atau di bab 8 itu lebih detailnya, itu bisa terwujud ya sesuai dengan amanat undang-undang. Mas Krisna. Ini bab 4 mungkin kita skip aja ya, karena ini sudah sering kita sampaikan di beberapa kesempatan, baik itu di RPJ Musrenbang dan juga di beberapa acara yang sudah kita lakukan. Bab 5 ini misi tujuan dan sasaran. Mungkin ini visi misi tujuan sasaran ini lebih bagaimana visi misi itu diturunkan ya menjadi misi 1 kita punya tujuan ya, kemudian sasarannya ada beberapa sasaran dan indikator dari sasaran tersebut sudah kita tetapkan juga. Nah, ini menjadi IKU-nya kepala daerah dan mungkin bisa jadi IKU perangkat daerah ya. Nah, nanti tadi kata Bu Sekretaris nanti diturunkan di cascading ya oleh perangkat daerah sesuai dengan urusannya dan juga mungkin dari mulai eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 ya. Kalau kita masih eselonisasi nanti ke depannya. Lanjut, ini misi 1, misi 2, silakan nanti dibaca saja ya. Ya, itu juga kita terbatas. Misi 2, ya. Nah, bab 6, strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Ini memuat bagaimana untuk mencapai tadi yang di bab 5 tadi, ya, tujuan dan sasarannya kita tentunya harus menentukan strategi arah kebijakan program pembangunan mana saja yang harus kita prioritaskan. Ada 5 prioritas ini sesuai dengan isu strategis berkaitan pengembangan sumber daya manusia, ya, pembangunan infrastruktur berkualitas dan konektivitas wilayah, terus pengembangan ekonomi berbasis holisasi komoditas unggulan ya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, kemudian juga industri pariwisata bertanggung dan berbasis pertanian dan lingkungan.
Kemudian juga berkaitan dengan aspek sosial, penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial, dan yang terakhir pemerintahan berkaitan dengan reformasi birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik. Lanjut. Ini, kalau saya bacakan satu-satu cukup panjang, ya silakan nanti dipelajari, dibaca oleh teman-teman semua, nanti kita share. Ini ada di buku RPJMD-nya ya sebenarnya. Dan ini pun hasil pembahasan dengan teman-teman juga sebenarnya. Lanjut. Ya, ke bab berikutnya aja. Nah, ini untuk tema pembangunan 2022 sampai 2026. Tentunya kita memperhatikan dari visi misi dan juga hal yang disampaikan dalam visi misi tersebut, keywordnya ya. Yang pertama mungkin 2022 kita bagaimana ekonomi daerah pas mudah-mudahan COVID segera berlalu ya. Nah, kita bagaimana dengan pemulihan ini melalui salah satunya pelayanan publik untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah. Ini sesuai dengan misi kita juga, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2003 pemanfaatan pelayanan publik dalam rangka peningkatan. Yang tadi peningkatan pelayanannya dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerahnya. Tentu saja setelah pelayanan publiknya meningkat ya, ekonomi juga pulih, kita diharapkan daya saing ekonomi kita daerah pulih juga, dan daya tarik ekonomi, daya tarik investor dan juga aktivitas ekonomi untuk bisa bergerak di Kabupaten Sukabumi akan lebih meningkat. Kemudian pemantapan daya saing tadi peningkatan, terus 2024 pemantapan daya saing ekonomi melalui peningkatan infrastruktur daerah. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana peningkatan infrastruktur daerah kita kemas di tema 2024. Selanjutnya pemantapan infrastruktur, tadi pemantapan melalui peningkatan infrastruktur. Terus selanjutnya di 2025 adalah pemantapan infrastruktur daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dan terakhir pemantapan kabupaten ini sesuai dengan yang disampaikan ataupun dicantumkan dalam visi Kabupaten Sukabumi dari visi misi wakil bupati terpilih. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu semua mungkin kita tadi sampaikan oleh Ibu Sekretaris kerangka pembangunan program perangkat daerah. Di sini memang walaupun pendanaannya bersifat indikatif, memang tadi kita harus perhatikan juga kemampuan keuangan daerah kita. Nah, ini yang mungkin coba diurai lagi di desk mulai hari Senin mungkin ya, kalau nanti kita coba share jadwalnya. Tentunya target-target tadi yang sudah disampaikan Ibu Sekretaris, misalnya bagaimana target kinerjanya, bagaimana indikasi program kegiatan, dan juga indikasi pendanaan menjadi pedoman Bapak Ibu semua nanti menyusun rensra. Intinya kan menyusun rensra ini menurut pedoman pada bab 7 ini yang ya, selain nanti di situ disebutkan juga sasaran strategis kepala daerah ya, IKU Bupati ya, yang tadi disebutkan di bab sebelumnya ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat secara global ya, kita punya sasaran 18, indikatornya dari 18 itu ada 26, ya, masing-masing misi itu ada sasaran strategisnya, kemudian ada 26 indikator, dan kita mencantumkan di akhir RPJM ini ada 154 program sesuai dengan nomenklatur program kegiatan yang diatur oleh Permendagri 90, dan juga ditetapkan ada revisi ataupun update dari Kepmen 50 ya tentang nomenklatur program kegiatan, dan ada 182 indikator program ya, dari 154 program tadi. Nah, ini juga indikator program ini nanti menjadi yang harus dijabarkan secara teknis ya oleh teman-teman di dalam dokumen REA. Lanjut. Nah, berkaitan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, ada tiga hal yang menjadi kita cantumkan di sini. Ya, pertama berkaitan dengan indikator makro ya. Proyeksi indikator makro kita mulai tahun 2022 sampai 2006. Ada 7 ini indikator makro kita yang kita cantumkan di dokumen rancangan akhir RPJMD ini, dari mulai IPM,
pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan Gini rasio. Lanjut. Nah, ini selanjutnya tadi saya sampaikan juga, ini target kinerja utama atau IKU, ya, kepala daerah yang nanti diampu oleh perangkat daerah. Ya, jadi nanti penanggung jawabnya nanti kita sebutkan. Walaupun hari ini proses penyusunan Raperda SOTK masih berlangsung, tadi saya ikut rapatnya, rakernya dengan komisi, dengan pansusnya. Memang agak alot juga ini dari dengan teman-teman pansus, ya ada beberapa hal yang memang perlu dibahas lebih dalam. Kelihatannya nanti Senin katanya dilanjut lagi untuk lebih mendalami dari tadi yang disampaikan kita bahas di pagi hari tadi. Ini tidak saya bahas lagi juga ya, nanti mungkin ini sebenarnya sudah dibahas masing-masing oleh teman-teman bidang dan juga perangkat daerah masing-masing. Lanjut aja. IKU. Ya. Dan tadi saya sampaikan juga di bab 8 ini kita juga dalam rangka namanya, selain IKU kita pun menjadi perhatian kita adalah bagaimana indikator IKK ya dalam rangka kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kalau IKU itu berkaitan dengan visi misi ya, kalau IKK bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum itu berdasarkan Permendagri 18/2020 kalau nggak salah itu diatur. Kalau kita sebut mungkin kita laporan yang disusun oleh teman-teman di TAPEM itu LPPD. Nah, IKU itu nanti di Lakip menjadi dasar penyusunan dan juga penilaian Lakip. Bagaimana target-target IKU ini bisa tercapai dan juga bagaimana perangkat daerah juga Lakipnya tercapai atau tidak. Manakala IKU yang ditetapkan di perangkat daerah juga tercapai. Bab 9 adalah penutup. Ini lebih ke bagaimana hal-hal di dalam perjalanan hal yang harus ini biasanya dicantumkan di perdanya ya, di perdanya bagi aturan pelaksanaan sebagainya, dan kaedah pelaksanaan yang harus diperhatikan, yang tentunya dalam tahapan nanti di 2020 ditetapkan sampai 2026, tapi mungkin nanti dalam proses penyusunan RPJMD berikutnya ya. Juga mungkin RPJPD kita pun sudah habis, ini harus dilakukan juga RPJPD karena sampai 2025 ya. Itu mungkin Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mohon berkenan karena memang ini dengan keterbatasan waktu juga, ini mungkin merefresh saja yang sudah Bapak Ibu semua dapatkan ya. Ini mungkin dokumen yang kita sampaikan terakhir ke DPRD. Itu mungkin Ibu Moderator. Untuk selanjutnya mangga Pak Adi mungkin lebih teknis nanti teman-teman menselaraskan dan juga mungkin sekarang Renja teman-teman yang tentunya di 2022 nanti mengacu pada RPJMD rancangan awal akhir ini yang sedang kita susun. Renstra Bapak Ibu semua belum ditetapkan ataupun KPD-nya sampai saat ini misalnya kita masih dalam proses evaluasi provinsi ya, kemarin kita udah konsultasi. Kita sesuai dengan agenda, mestinya memang kalau provinsi sudah menetapkan, kita seminggu setelah itu kita harus menetapkan juga. Sampai saat ini mungkin kabar resmi sudah menetapkan atau belum, sehingga kita pun belum bisa menetapkan lebih lanjut. Itu mungkin Bapak Ibu semua, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kabid PE. Para hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya yaitu penyampaian Kepala Sub Bidang Perencanaan Strategis Pembangunan Bapeda kepada Bapak Adi Kumbara MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Pak Kepala Bapeda, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kabid, dan juga rekan-rekan sekalian dari Bapeda dan juga Bapak Ibu peserta
kegiatan rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan Bapak Ibu telah berpartisipasi ya mengikuti kegiatan. Dengan demikian ke depan kita bisa mengoptimalkan dalam rangka perbaikan dan juga penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah. Menindaklanjuti dan juga meneruskan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak gitu ya, bahwa tadi beliau sudah menyampaikan rancangan akhir sekilas ya terkait dengan rancangan akhir RPJMD tahun 2021-2026. Dan ini memang tahapan sekarang dalam pembahasan Pansus DPRD, dan ke depan ini harus segera jadi dengan penyelarasan dengan penyusunan rancangan Rensra ya yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Mungkin bisa disampaikan di share screen gambarannya. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Pertama-tama memang jadwal kita sekarang ini sudah masuk dalam pembahasan Perda ya. Langsung untuk slide nomor. Kemarin kita sudah tahapan-tahapannya sudah banyak dilewati dan sekarang sudah masuk ke bagian akhir pembahasan Perda dengan DD. Nanti kita mudah-mudahan ini akan selesai akhir Juli ya. Kemudian masuk ke tahapan evaluasi rancangan Perda oleh Provinsi, dan rencananya mudah-mudahan sih 26 Agustus 2021 Perda RPJMD bisa ditetapkan. Nah, sekarang sih seiring dengan penyusunan RPJMD, Rensra pun sebetulnya beriringan ya, harus beriringan proses penyusunannya, dan itu sebetulnya Rensra masih pada tahapan rancangan Rensra. Nanti masuk ke rancangan akhir Rensra itu adalah setelah ketika RPJMD sudah ditetapkan nanti bulan Agustus, kemudian kita akan menerbitkan surat edaran ya. Setelah RPJMD ditetapkan, kita akan menerbitkan surat edaran. Nah, dari surat edaran itu Bapak Ibu menyempurnakan rancangan Rensra menjadi rancangan akhir. Nah, itu kira-kira waktunya 1 bulan dari tanggal 26 Agustus sehingga September itu penetapan rancangan Rensra rancangan akhir Rensra menjadi Rensra yang definitif. Itu proses yang akan kita lalui. Nah, dalam proses sekarang gitu walaupun masih rancangan Rensra dan juga RPJMD masuk tahapan rancangan akhir, kita perlu menyelaraskan karena nanti kita mungkin perangkat daerah pun ada kemungkinan bisa jadi nanti dipanggil oleh anggota DPRD atau Pansus dalam rangka pembahasan Perda RPJMD ini. Ya, mungkin ini sedikit mengingatkan saja ya bahwa dokumen Rensra perangkat daerah ya, Rensra perangkat daerah itu kita memang banyak kaitan dengan dokumen-dokumen lain, baik itu RPJMD, ya di RPJMD, kemudian juga Rensra perangkat daerah di provinsi, kementerian lembaga juga, ya, termasuk juga nanti ini akan menjadi pedoman Bapak Ibu dalam menyusun Renja perangkat daerah. Nah, tahapan penyusunan Rensra sendiri ya, itu sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya ada sekitar 5 tahapan dari mulai persiapan ya Bapak Ibu, kemudian penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Rensra, penyusunan rancangan akhir sampai nanti penetapan. Nah, sekarang itu Bapak Ibu masih pada tahapan penyusunan rancangan Rensra. Kalau persiapan itu kemarin waktu menyusun atau membuat SK tim gitu ya dan lain-lain itu pengumpulan data informasi itu masuk ke persiapan. Rancangan awal kemarin sudah dilalui dan sekarang masuk ke penyusunan rancangan Rensra. Nanti setelah ini baru masuk ke rancangan akhir dan penetapan.
Kemudian kita lihat ya hubungan kinerja pembangunan daerah di sini. Jadi dari dokumen RPJMD yang nanti memang sebetulnya itu core-nya di daerah ya, itu nanti akan kita sambungkan dengan dokumen Resra yang memang core-nya itu ada di Bapak Ibu di perangkat daerah, dan juga leading-nya itu adalah kepala perangkat daerah, di mana visi misinya, di situ ada visi misi tujuan sasaran, dan tujuan sasaran ini akan menjadi tujuan sasaran perangkat daerah. Kita sudah bersepakat bahwa tujuan daerah itu dengan tujuan perangkat daerah itu sama kalau tujuannya. Namun untuk sasaran itu berbeda. Jadi ada sasaran strategis atau sasaran daerah, ada sasaran perangkat daerah. Walaupun kalau bisa jadi ada beberapa perangkat daerah yang sasaran strategis daerahnya itu digunakan menjadi sasaran perangkat daerah. Bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian untuk program pembangunan daerah, untuk program pembangunan daerah kita sudah merumuskan yang menjadi program prioritas ya, atau prioritas pembangunan. Nah, itu program pembangunan daerah. Adapun program perangkat daerah, program yang tercantum dalam Kemendagri 050. Nah, untuk kegiatan prioritas atau kegiatan strategis itu adalah janji kampanye Pak Bupati. Kemudian itu ya yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya ada beberapa juga yang perlu dicermati Bapak Ibu dalam penyusunan Rensra ya. Pertama adalah yang kadang-kadang terlewat dan sebetulnya ini yang paling urgent, bahwa esensinya perangkat pemerintah daerah ya, pemerintah daerah itu adalah dalam hal pelayanan publiknya, terutama pelayanan dasar. Oleh karena itu Bapak Ibu, perangkat daerah yang menangani urusan pelayanan dasar yang memiliki indikator SPM itu mohon dicermati ya, dianalisis dalam gambaran pelayanan perangkat daerahnya. Mungkin di bab 2-nya itu bagaimana evaluasinya, kinerjanya selama ini gitu ya, dalam periode Resra sebelumnya dilihat kinerja SPM-nya. Kemudian permasalahannya seperti apa kalau ada yang belum tercapai gitu ya SPM-nya. Itu dijadikan bahan untuk penyusunan isu-isu strategis di perangkat daerah, sehingga nanti perangkat daerah yang nanti Bapak Ibu susun itu dapat selaras ya dengan permasalahan yang ada, sehingga perumusan strategi dan kebijakan itu bisa tepat dalam menangani permasalahan yang ada. Strategi dan kebijakan di perangkat daerah itu merupakan turunan dari strategi dan kebijakan yang ada di RPJMD atau yang ada di daerah. Mohon nanti Bapak Ibu nanti bisa dilihat di RPJMD strategi dan kebijakannya, lalu diturunkan, didetailkan kembali, di lebih detail dalam Rensra-nya masing-masing. Nanti dalam dokumennya bisa dilihat ya. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa pada kesempatan kali ini kita akan share ya rancangan akhir RPJMD ya, dokumen rancangan akhir RPJMD yang terdiri dari 9 bab ya, dari bab 1 sampai bab 9 dan 600 lebih halaman ya, 640-an lah kalau nggak salah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu silahkan dibaca dari pertama sampai akhir, dan dikaji, dicermati, dan disesuaikan ya dengan dokumen rancangan Rensra-nya. Jadi jangan sampai RPJMD-nya dengan Rensra-nya tidak sesuai gitu. Dan nanti dokumen rancangan akhir RPJMD ini dan juga rancangan Rensra Bapak Ibu itu juga harus disesuaikan, harus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rancangan Renja Bapak Ibu ya, Renja 2022 yang sekarang lagi disusun. Dan kemarin mungkin sedang direview oleh Inspektorat. Walaupun sekarang sedang direview, itu tidak masalah karena memang itu salah satu proses evaluasi ya nanti atau proses pengendalian. Karena setelah itu Bapak Ibu bisa memperbaiki sebelum nanti bulan Agustus ditetapkan untuk Renja 2022. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin mengingatkan aja Bapak Ibu untuk tata cara penyajian dokumen Rensra sesuai dengan Permendagri 86 itu ada 8 bab ya, berbeda dengan kalau RPJMD itu 9 bab, kalau Rensra itu 8 bab ya. Jadi bab 1 itu pendalaman latar belakang landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
Kemudian bab 2-nya adalah gambaran pelayanan perangkat daerah. Di sini ada tugas fungsi SO dan juga struktur organisasi perangkat, sumber daya perangkat daerah ya dari mulai sumber daya manusia dan juga lain-lainnya. Kemudian juga kinerja pelayanan perangkat daerah. Nah, di evaluasinya Bapak Ibu mohon dicantumkan baik itu evaluasi indikator-indikator yang ada di perangkat daerah semuanya. Nah, kalau kita pilih indikator-indikator ini bisa jadi ada beberapa kelompok ya. Pertama adalah indikator kinerja utama perangkat daerah ya yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah indikator SPM ya. Yang ketiga adalah indikator kinerja kunci itu yang bisa yang memang sesuai dengan Permendagri 18. Yang terakhir adalah indikator makro. Kalau indikator makro biasanya ada di RD saja. Namun juga ada juga sebetulnya kalau memang lebih bagus lagi adalah indikator SDGs gitu ya. Jadi ada beberapa kelompok indikator sebetulnya harusnya evaluasinya dicantumkan semua dalam bab 2 nih. Jadi ini komprehensif semuanya Bapak Ibu, baik itu dari sisi standar pelayanan dasarnya indikator SPM terlihat, bagaimana pelayanan di IKK-nya juga terlihat karena memang urusan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kemudian bagaimana kinerja indikator terhadap pencapaian visi misi yaitu IKU-nya juga terlihat. Nah, itu juga mohon Bapak Ibu dicantumkan dalam bab 2 dilihat jadi bahan evaluasinya di bab 2. Karena evaluasi tersebut nanti akan kita kalau memang ada yang belum lengkap kita akan jadikan juga buat perbaikan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD. Kemudian tantangan pengembangan pelayanan perangkat daerah. Ini hasil evaluasi tadi mungkin bisa jadi analisis pembahasan kembali untuk bagaimana tantangan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Untuk SOTK, untuk di bab 2 ini kan ada tugas fungsi SOTK. Mohon kalau misalnya Bapak Ibu sudah berkoordinasi dengan bagian organisasi ya. Nanti kalau bisa sudah menyesuaikan dengan rancangan SOTK yang baru. Tetapi dengan catatan Bapak Ibu sudah berkoordinasi dengan bagian organisasi dan memang secara kemungkinan besar perubahannya sudah mendekati pada akhir gitu ya, memang udah memang akan berubah gitu ya. Tapi kalau memang misalnya masih belum pasti dan memang kemungkinan berubahnya juga itu menggunakan SOTK yang lama saja tidak masalah. Mudah-mudahan sih nanti kalaupun Perda SOTK-nya ditetapkan lebih dulu nanti kita di akhir tahapan bisa menyesuaikan kembali dalam hal penyesuaian RSA ini dengan Perda SOTK. Kemudian di bab 3 Bapak Ibu ada permasalahan yang strategis. Ini Bapak Ibu mohon dilihat dalam RPJMD dan juga dalam dokumen background studi yang dahulu pernah dibahas dengan bidang-bidang Bapeda ya, dilihat kembali agar disesuaikan. Di sini ada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan, kemudian juga telah visi misi program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk yang poin pertama, identifikasi permasalahan di sini sebetulnya dilihatnya dari bab 2 ya, dari hasil penelaahan bab 2, Bapak Ibu, dari evaluasi kinerja yang tadi, indikator-indikator yang tadi, itu dibahas di sini, di bab 3. Kemudian yang poin keduanya adalah telaahan visi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, ini bisa dilihat nanti mungkin di dalam RPJMD. Kemudian jangan lupa telaahan renstra kementerian lembaga ya yang berkaitan langsung dengan urusan perangkat daerah yang Bapak Ibu ampu ya, itu harus dimasukkan juga. Kalau misalnya ada renstra daerah provinsi juga lebih bagus lagi ya. Kemudian juga telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam rancangan akhir RPJMD, bisa disahkan atau disesuaikan. Yang terakhir adalah penentuan isu-isu strategis. Nah untuk isu-isu strategis yang di perangkat daerah, Bapak Ibu bisa lihat sebetulnya di dalam dokumen background study yang disusun kemarin ya tahun lalu ya, dilihat bagaimana atau apakah isu-isu strategis untuk masing-masing perangkat daerah.
Kemudian bab 4 adalah tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini untuk tujuannya, Bapak Ibu sebetulnya bisa nanti dilihat di dokumen rancangan ARPJMD, namun untuk tujuannya itu sama ya, dengan tujuan daerah. Untuk sasarannya Bapak Ibu cantumkan sasaran daerah dan juga sasaran perangkat daerahnya nanti. Sehingga nanti terlihat bahwa sasaran perangkat daerah ini mendukung sasaran daerah yang mana gitu ya. Jadi harus sesuai. Nanti untuk lengkapnya nanti ya matrik-matriknya sebetulnya dalam Permendagri 86 bisa dilihat. Kemudian bab 5 strategi dan arah kebijakan. Nah, strategi dan arah kebijakan ini adalah turunan dari strategi dan arah kebijakan yang ada dalam rancangan akhir RPJMD. Karena dalam rancangan akhir RPJMD, strategi dan arah kebijakannya sifatnya makro ya, jadi memang masih global. Nanti Bapak harus lebih detailkan bagaimana tahapan-tahapannya dalam penentuan dalam pencapaian juga tujuan dalam strategi dan arah kebijakan yang ada di perangkat daerah. Yang keenam adalah rencana, program, dan kegiatan serta pendanaan. Nah, untuk programnya itu bisa nanti dilihat dalam dokumen rancangan akhir RPJMD di bab 7. Namun untuk kegiatan dan juga pendanaan, ini sampai kegiatan ya untuk di Rensra itu Bapak harus lihat kembali ya. Lihat kembali dalam Kemendagri 5050 dan harus dimasukkan semua sampai ke level subkegiatan dengan indikator-indikatornya juga rencana pendanaannya. Yang terakhir adalah bab 7 kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Nah, untuk bab 7 Bapak Ibu ini kita masukkan target-target indikator kinerja yang berkaitan dengan perangkat daerah ya. Kalau misalnya indikator makro itu untuk daerah, kita langsung ke IQ-nya perangkat daerah satu ya. Yang kedua indikator SPM, kalau memang ada perangkat daerah yang menangani urusan SPM, urusan pelayanan dasar ya, jadi ada indikator SPM. Yang ketiga adalah indikator kinerja kunci. Jangan lupa itu harus dimasukkan juga di bab 7 ya, target-targetnya 5 tahun ke depan. Yang terakhir adalah target SDGs, indikator SDGs. Ini juga. Nah, kalaupun misalnya belum lengkap, contoh indikator SDGs belum ada, nanti mungkin harus berkoordinasi juga dilihat dokumen KLHS ya yang terakhir. Itu boleh Bapak minimal indikator IQ-nya sama SPM dan IKK. Itu perlu yang penting itu dulu harus dimasukkan ya. Jadi untuk bab 7 ini adalah target indikator masing-masing indikator tadi untuk 5 tahun ke depan sampai 2026. Kalau yang di bab 2 tadi adalah evaluasinya, evaluasi dari masing-masing indikator tersebut. Akhir bab 8 adalah penutup. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan di situ kaidah pelaksanaan dan juga bagian penutupnya. Itu next selanjutnya. Ya, ini sedikit kami kasih guidance Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti bahwa misalnya nih untuk bab 3 telahan visi misi bisa dilihat dari bab 5-nya rancangan akhir RPJMD di poin 51, 52, 54 gitu ya. Dan Rensra Kementerian Lembaga dan Rensra Perangkat Daerah Provinsi Bapak Ibu harus cari sendiri. Kemudian juga telahan rancangan tata ruang wilayah, kajian lingkungan hidup strategis bisa dilihat di rancangan RPJMD di bab 4 ya, di poin 426. Kemudian isu-isu strategis sebetulnya bisa dilihat juga di bab 4 poin 428. Namun ini biasanya kalau memang misalnya masih isu strategisnya sifatnya daerah, nanti Bapak Ibu lihat lagi yang lebih detailnya di masing-masing urusan ya. Untuk bab 4 di Rensra ya kayak tujuan dan sasaran itu bisa dilihat di bab 5 rancangan akhir RPJMD di poin 5.3. Kemudian untuk strategi dan arah kebijakan bisa dilihat di bab di rancangan akhir RPJMD di poin 6.1. Nah, sekali lagi untuk strategi dan arah kebijakannya nanti Bapak Ibu harus lebih detailkan lagi karena yang di 6.1 ini adalah strategi dan arah kebijakan daerah ya, bukan perangkat daerah. Terakhir untuk bab 7 ya kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini bisa dilihat di bab 8 di RPJMD. Itu ada 8.1 dan 8.2. Namun untuk target SPM dan juga IKK kami belum masukkan karena memang datanya belum terkumpul. Misalnya Bapak Ibu sudah punya target SPM dan IKK-nya,
nanti mohon dimasukkan saja dalam bab 7 rancangan Rensra-nya ya. Jadi nanti mungkin bisa jadi kita yang mengikuti nanti hasil penyusunan rancangan Rensra Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sedikit ya, saya mungkin di kelanjutan dari Rensra kan sekarang Bapak Ibu juga sedang menyusun dokumen Renja ya. Jadi beririsan lah, selaras nantinya. Kalau Rensra itu 5 bab, jangan lupa. Kalau bab 1 pendahuluan, bab 2 hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu. Ini Bapak Ibu bisa dilihat nanti dari bab 2-nya RPJMD Rensra ya, nanti bisa dilihat, bisa diselaraskan. Itu ada evaluasi pelaksanaan Renja dan juga capaian Rensra perangkat daerah gitu ya. Kemudian juga analisis kinerja pelayanan, isu penting, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penilaian usulan program kegiatan masyarakat. Nah untuk poin terakhir ini memang nggak semua perangkat daerah ada ya, jadi hanya perangkat daerah yang ada usulan dari Musrenbang itu dimasukkan, kalaupun tidak ada tidak usah. Untuk bab 3-nya Renja tujuan sasaran perangkat daerah, ini bisa dilihat telahan terhadap kebijakan nasional. Ibu, tolong cari kembali bagaimana nanti kebijakan sektoralnya ya di pusat. Kemudian tujuan sasaran Renja perangkat daerah ini bisa dilihat dari rancangan Rensra-nya yang tadi sudah diperbaiki. Dan program kegiatan ini bisa dilihat saja program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Bab 4-nya rencana kerja dan pendanaan ini sebetulnya tinggal dilihat aja dari matrik tadi di bab 7 ya, bab 6 ya, bab 6 Rensra. Silakan ambil di bab 6 Rensra Bapak Ibu, nanti ambil yang tahun 2022-nya gitu ya. Jadi nanti tinggal plug saja mungkin ke bab 4 Renja. Terakhir adalah penutup seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada sedikit catatan juga karena berkaitan Bapak Ibu sekarang sedang menghadapi kegiatan review juga di Inspektorat, kami informasikan untuk lembar verifikasi Renja perangkat daerah 2002 dapat dilihat pada Permendagri 86 tahun 2017 ya di form E70. Nah, untuk form E-nya nanti kita coba akan share lah ya di grup. Kemudian juga penindikator program Renja 2022 tetap berpedoman pada rancangan akhir RPJMD 2021-2026. Nah inilah yang akan kita sepakati finalisasi dalam 2 minggu ke depan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, kita akan melakukan DES ya, nanti jadwalnya akan kita share masing-masing perangkat daerah untuk menyepakati program indikator dan juga rancangan pendanaannya ya, rencana pendanaannya bagaimana 5 tahun ke depan. Nah inilah yang poin yang kedua ini. Yang terakhir adalah Bapeda akan melakukan DES ya, ini DES yang penyusunan Rensa ya, yang barusan sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk jadwal DES-nya nanti kita akan share Bapak Ibu, nanti kita akan share ke seluruh perangkat daerah. Poin-poinnya untuk DES tersebut akan fokuskan sebetulnya dalam pembahasan tadi ya, indikator program dan juga rencana pendanaan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ya, jangan lupa Bapak Ibu mohon untuk disesuaikan, disempurnakan, disusun semuanya ya, dokumen Rensa dan juga Renjanya. Untuk Rensra, yang DES besok sebetulnya masuk ke semua dokumen Rensranya. Kita akan fokus di bab 7 terkait dengan program juga indikator. Namun kami harap menyelesaikan walaupun masih perlu penyempurnaan perbaikan tentunya ya. Dari mulai bab 1 sampai bab 8-nya. Nah, untuk Renjanya Bapak Ibu, Renja itu penetapan RKPD provinsi itu tanggal 30 kemarin, 30 Juni, kita punya 7 hari untuk menetapkan RKPD kabupaten kota ya. Jadi rencananya tanggal 7 Juli kita akan menetapkan RKPD Kabupaten Sukabumi 2022. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sudah masuk ke dalam tahapan rancangan akhir Rensra. Dan kita akan melakukan nanti DES lagi ya, atau verifikasi rancangan Renja
perangkat daerah tahun 2022, nanti kemungkinan sekitar minggu ke-3 mungkin ya, atau minggu ke-4 Juli ya, verifikasinya. Bu, nanti kalau memang range-nya sudah ada gambaran kasarnya sudah hampir mencapai 80-90% gitu ya, nanti jadi range-nya pun selalu akan kesulitan gitu ya, karena memang hanya turunannya saja mengambil dari dokumen rancangan range-nya. Itu mungkin yang bisa disampaikan Bapak Ibu terkait dengan pertemuan kali ini. Adapun mungkin kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, ya nanti kita akan sesi tanya jawab ya untuk sekarang. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Bapak Adi Gumbara. Selanjutnya kami akan buka sesi diskusi. Kepada peserta, kami persilakan untuk bertanya. Bisa di raise hand. Untuk 3 penanya. Bapak Ibu peserta, kami persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau enggak di chat boleh. Kalau bisa nggak suaranya kurang bagus boleh di chat lah. Kalau mungkin dari Dinas Kesehatan? Boleh dari inspektorat juga boleh, itu ada yang kalau mau disampaikan. Ada Pak Eman kelihatan. Pak Eman. Silahkan Bapak Ibu peserta. Bolehlah saya nanya. Silahkan dari yang mau bertanya sendiri. Ibu Menkes itu Ibu Menkes bertanya. Baik, boleh saya bertanya ya? Siap Ibu, dari Dinas Kesehatan silahkan. Iya. Sebentar, ini suaranya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penyusunan range-nya pada Dinas Kesehatan. Ini suaranya berbalik sebentar. Nah, ini kaitannya dengan SOTK. Ya, karena di bab sumber daya manusia di akan membahas SOTK pada perangkat daerah. Nah, saat ini untuk SOTK Dinas Kesehatan kalau melihat dari 90 yang menjadi acuan kita itu amat sangat berbeda dengan SOTK yang ada saat ini. Dan perlu diketahui saat ini kami stagnan dalam penyusunan SOTK ini karena memang yang pertama memang kami saat ini fokus penanganan COVID tentunya, dan yang kedua memang kalau melihat dari Permendagri 90 itu kurang menjawab kebutuhan di lapangan. Nah, oleh karena itu saat ini yang membahas tentang SOTK perangkat daerah itu saya mohon arahan karena saat ini SOTK pada Dinas Kesehatan
itu kami masih menggunakan SOTK yang lama. Nah, mohon arahannya kami harus kapan SOTK yang sesuai dengan Permendagri 90 itu direalisasikan di perangkat daerah masing-masing khususnya dan di Kabupaten Sukabumi secara umumnya. Tetapi sekali lagi kami sebetulnya oleh Bapeda bahwa dalam menyusun SOTK ini kalau harus menjawab dari Permendagri 90, beberapa kali kami mengadakan pertemuan masih menurut pengelola program itu kurang menjawab kebutuhan yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, mohon arahan kepada Pak Kepala, Pak Sekban, Pak Kabid, Pak Adi. Siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung Pak Adi atau oleh Pak Yudi. Pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Boleh nanti pertanyaan yang lain dulu. Kalau setelah Bu Yudi, dua atau dua lagi ya. Sekalian mungkin kalau ada pertanyaan yang sama nanti kita respon juga. Baik, kami persilakan untuk penanyaan kedua dan selanjutnya dari Ibu peserta. Kami persilakan. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Assalamualaikum, saya mau bertanya. Apakah dari DPR? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak jauh berbeda pertanyaan kami di DPPA terkait dengan SOTK. Karena kami sudah merencanakan dan waktu PPPA karena harus dibentuknya UPTD di tiap daerah. Nah, untuk itu kami belum sudah mengusulkan sudah beberapa kali pertemuan untuk pembentukan UPTD ini. Sampai saat ini belum ada realisasi atau yang pasti gitu Pak Yudi. Untuk itu saya mohon arahan juga bagaimana apakah ini harus dimasukkan dalam Renstra atau bagaimana? Pertama itu. Kemudian berkaitan dengan Renstra dan review Renstra 2022-2026, kami sudah mendapatkan undangan untuk review Renstra 2022-2026. Kami masih dalam proses penyusunan. Bagaimana bagian harus di-review-nya, apakah yang seadanya saja dulu atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Kami persilahkan. Direspon aja dulu mungkin yang dua itu, Bu. Ketahanan boleh? Ada nih. Mangga. Ketahanan pangan ya? Ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Mau bertanya ini ke Pak Yudi, termasuk Pak Adi juga, kaitan dengan tematik. Pak, kalau tidak salah di Renstra tahun kemarin itu kan tiap tahunnya itu ada tema-tema yang memang akan kita pedomani. Tuntunan Renstra yang sekarang 2021-2026 ini apakah masih ada itu tematik itu? Kalau misalnya pembangunan infrastruktur sehingga memang jadi acuan kita juga di perangkat daerah untuk sama-sama menyokong kaitan dengan tema-tema tersebut. Apakah di tahun sekarang saya lihat belum ada itu. Apakah perlu tematik itu di global, di misalnya tematik di perangkat daerah? Mungkin seperti itu aja Pak Yudi. Nuhun.
Baik, terima kasih. Bisa langsung ditanggapi dari pertanyaan dari Dinas Kesehatan, DP3A dan DKP oleh Bapak Yudi atau Pak Adi. Ya, mungkin saya coba merespon, nanti bisa ditambahkan oleh yang lain, mungkin oleh Pak Adi atau Bu Sekretaris. Ini berkaitan SOTK, memang perdebatan yang hari ini belum selesai ya, terutama secara normal sekarang dari penyusunan lagi disusun dibahas di Raperda, pengampunya adalah bagian organisasi. Jadi Bapak Ibu semua, intinya kita sebenarnya tidak ingin mempertentangkan apakah ini Permendagri ini sesuai, tidak sesuai aturan yang lain, misalnya dari masing-masing kementerian yang sudah ada yang mengatur juga berkaitan katakanlah organisasi SOTK masing-masing dinas. Perlu kita ketahui bahwa sesuai dengan kita perangkat daerah bagian dari pemerintah daerah, bagian dari Undang-Undang 23 dan Undang-Undang 23 sudah mengamanatkan PP. Kemudian ada Permendagri 90 dan juga tentang nomenklatur program kegiatan dan Kepmen 50. Tentunya mau suka tidak suka kita harus mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Karena kita bagian dari pemerintah daerah, kecuali kita bukan dari bagian dari pemerintah. Undang-undangnya sudah diganti gitu ya, atau ada yang ada undang-undang lain yang mencabut aturan perundangan tersebut. Seperti tadi misalnya penyusunan RPJMD, kemarin juga ada pertanyaan kenapa mesti sampai 2026, kan kita di 2024 ada pemilihan kepala daerah baru, tapi amanat undang-undangnya kira-kira seperti itu ya, bahwa penyusunan RPJMD itu untuk jangka waktu perencanaan 5 tahun, mengacu pada kepala daerah terpilih. Ini berkaitan dengan tadi ini katakanlah ada yang tidak sesuai ataupun tidak bisa maksimal dan sebagainya, tentunya kita harus dikonfirmasi ulang ya, karena kalaupun kita ada alternatif lain ya yang kita anggap sesuai misalnya dengan perspektif apapun, tentunya kita dalam penganggaran juga nanti pertanggungjawaban juga harus mengacu pada Permendagri 90 tersebut. Boleh jadi kita misalnya kita kekeh mengacu pada katakanlah regulasi ataupun yang katakan dari masing-masing kementerian kah, ataupun kita punya argumen lain ya. Prinsipnya kita memang harus berbasis pada regulasi yang berlaku, kira-kira begitu. Ternyata kita tidak nyambung dan tidak matching dengan Permendagri 90 dan juga mekanisme perencanaan penganggaran dan juga evaluasinya juga. Sama juga nanti kan ini Permendagri 90 dan turunannya dan juga nomenklaturnya juga dalam menyusun RPJMD hari ini. Jadi menurut hemat saya mau tidak mau kita harus saat ini, walaupun proses penyusunan SOTK belum selesai, harap memang ini sebelum RPJMD ditetapkan ini SOTK harus clear dulu. Nanti pas penetapan RPJMD mudah-mudahan ini sudah clear. Jadi pencantuman nomenklatur SOTK juga perangkat daerah. Ya, jangan sampai nanti di tengah-tengah RPJMD sudah ditetapkan, SOTK-nya baru belakangan, akhirnya nanti ada perubahan-perubahan dan kita sulit sebagainya. Jadi menurut hemat saya mungkin kalaupun ada argumen lain kita coba diskusi, tapi lebih baik kita mengacu pada Permendagri 90 karena mekanisme dan juga aturan perundangan yang berlaku di pemerintah daerah. Itu mungkin secara gambaran umumnya. Untuk yang Ibu Ani tadi suaranya pas saya ini kira-kira lengkap ya, tadi agak putus-putus mungkin di sininya atau gimana saya nggak paham juga. Ketahanan pangan sebenarnya tadi sudah kita sampaikan, mungkin agak nanti ngantuk-ngantuk atau baru datang. Tahapan 5 tahun itu sudah saya sampaikan, itu tadi tema pembangunan di tiap tahunnya. Intinya memang tema ini salah satu acuan juga fokus kita dalam tahapan tadi mencapai visi misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD yang kita tetapkan. Tentunya tahapan ini kita pun mengacu pada salah satunya target-target ataupun sasaran strategis yang ada di misi. Kita coba ramu dan kita coba narasikan ya tahap fokus pembangunan setiap tahun itu seperti Pak Acep di mana Pak Acep?
Itu mungkin kalau mangga Pak Adi. Siap. Pak Adi. Oke, siapa? Ya, menambahkan mungkin yang tadi disampaikan Pak Kabir, Bapak Ibu, lagi terkait SOTK ya, karena sebetulnya memang ini kan belum jadi acuan ya, karena belum ditetapkan SOTK juga dan juga masih pembahasan. Jadi saya pikir kita sambil jalan ya, sambil menunggu penetapan Perda SOTK yang barunya. Kalau memang misalnya dalam pembahasan sekarang, proses pembahasan memang belum mengarahkan gitu ya, dan juga kemungkinannya juga belum terlihat gitu ya secara tidak. Nanti Bapak Ibu boleh saja misalnya untuk sekarang masih menggunakan untuk analisis sekarang ya masih menggunakan SOTK yang lama. Adapun nanti kan kita ini untuk kan ditetapkan Agustus tanggal 26 misalnya maksimal itu kan tanggal 26. Dan rensanya itu punya waktu 1 bulan lagi setelah Agustus. Jadi sampai September. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu nanti sambil menunggu perubahan Perda SOTK, kalaupun ternyata di Perda SOTK-nya pembahasannya ternyata memang banyak perubahan, nanti tinggal nanti kita sesuaikan kembali lah ya untuk bab 2 di rensanya tersebut. Jadi kalau memang sekarang belum yakin terhadap perubahan tersebut ya, nggak masalah kita pakai dulu analisis untuk SOTK atau SOTK yang lama. Tapi kalau memang dalam rancangan perdanya dan Bapak Ibu sudah dilibatkan dalam penyusunan perdanya, pembahasan gitu dan memang mengarah ke perubahan untuk antisipasi daripada capek 2 kali, misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan analisis untuk PK yang baru itu tidak masalah juga sih, gitu ya. Kemudian untuk yang ya memang yang dinas kesehatan emang agak ini ya kemarin saya juga ada beberapa aturan yang memang jadi ada peraturan di Menteri Kesehatan yang memang belum sesuai dengan Permendagri atau Kemendagri 050. Nanti kita sambil jalan lah. Tapi untuk sementara boleh ini di bab 2 masih menggunakan SPK yang lama juga misalnya kalau mungkin ya. Begitupun untuk DP3A tadi UPTD soalnya terakhir pembahasan dengan tim kelembagaan saya lihat belum muncul gitu ya terhadap penambahan UPTD ini untuk DP3A. Saya pikir jangan dulu dimasukin ya, kecuali nanti kalau memang sudah pasti dalam ada penetapannya gitu baru kita masukin saja. Karena apalagi untuk UPTD kan tidak terlalu banyak berpengesalan 4 dan juga masuknya ke level kegiatan atau subkegiatan indikatornya jadi nggak terlalu banyak berpengaruh. Terlebih SOTK sekarang ini dengan penyederhanaan birokrasi itu kan kemungkinan besar misalnya eselon 4-nya itu akan banyak yang hilang gitu ya. Nanti yang memang sangat berkaitan RPJMD dan juga Rensra itu adalah sampai eselon 3 atau sampai indikator program. Karena memang di RPJMD pun adalah sampai ke programatornya. Oleh karena itu yang paling penting adalah Bapak Ibu bagaimana menetapkan indikator program yang benar, yang tepat gitu ya. Yang akan nanti menjadi indikator IQ-nya, kinerjanya eselon 3. Karena untuk eselon 4 mungkin ada beberapa perangkat daerah termasuk Bapak sendiri ya. Nanti eselon 4-nya sudah tidak ada jadi tidak perlu memikirkan IQ-nya yang akan jadi indikator kinerja individu ya ataupun IQ-nya eselon 4 seperti itu. Kemudian itu ya untuk tema tadi sudah dijawab oleh Pak Kabi disampaikan, nanti bisa dilihat kembali saja Bapak Ibu. Jadi kita sekuensial intinya. Jadi kita berharap pada di tahun 2026 itu sesuai dengan PJPD itu jadi sesuai sama gitu ya. Jadi pada tahapan akhir tema pembangunan 2026 itu dengan RPJPD kita 2005-2025. Kemudian sedikit lagi mungkin menambahkan Bapak Ibu rencana diskusi kita 2 minggu ke depan lagi Bapak Ibu kita akan fokuskan pada pembahasan bab 7. Jadi Bapak Ibu tolong persiapkan ya analisis programnya, kemudian indikator-indikator masing-masing program yang kemarin mungkin sudah dibahas dengan bidang ya, tetapi kami akan pastikan kembali apakah yakin indikator
ini, mana menghitungnya, datanya dari mana, gitu ya. Kemudian juga proyeksi target 5 tahun ke depannya, 5 indikator-indikator program tersebut, juga rencana pendanaannya, ya. Kemudian indikator kegiatan, ya. Kemudian juga 5 tahun ke depan, target juga rencana pendanaannya sampai ke subkegiatan. Itu yang rencananya akan kita fokuskan pembahasannya 2 minggu ke depan, dan 1 hari itu variatif ya, rencananya ada yang 4 perangkat daerah ya, masing-masing 1 perangkat daerah itu sekitar 1,5 jam ya. Kita akan mulai dari jam 9, pertama itu jam 9 sampai jam 10.30 ya. Contoh hari Senin ya, hari Senin misalnya kita akan mulai dengan dinas jam 9 sampai jam 10.30. Kemudian 10.30 sampai jam 12 itu dinas kesehatan. Kemudian kita akan mulai lagi nanti jam 1 itu sampai jam 2.30 atau 14.30 itu untuk dinas pertanian, dan 14.30 sampai jam 16 untuk dinas pariwisata, contoh seperti itu. Nah, jadi ada 4 sesi dalam 1 hari daerah. Namun ada beberapa hari yang saya pikir mungkin perangkat daerahnya relatif tidak terlalu banyak dinamikanya, nanti mungkin ada yang lebih dalam 1 hari ya. Jadi ada yang satu perangkat daerah cuma 1 jam seperti itu. Nah, ini juga nanti kita fleksibel aja, kalau memang bisa lebih cepat ya pembahasannya itu lebih baik. Terakhir untuk kecamatan itu rencananya hari Jumat tanggal 16 Juli untuk kecamatan, semua kecamatan. Jadi untuk kecamatan karena ya programnya sama, indikatornya sama. Nanti untuk seluruh kecamatan ini akan diserentakkan pembahasannya, verifikasinya itu pada tanggal hari Jumat, rencananya pagi ya jam 9 ya. Mudah-mudahan sih kita bisa selesaikan sebelum Jumatan. Nah, untuk perangkat daerah nanti kita akan share videonya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong dipersiapkan data-datanya dan juga rancangan range-nya. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa segera ya tahapan penyusunan RPJMD dan juga resa perangkat daerah. Saya kembalikan ke MC, mangga dipersilakan. Baik. Pertanyaan dari DP3A tadi ada 2 poin. Poin yang pertama sudah terjawab mengenai penggunaan SOTK dalam Renstra, dan yang kedua terkait ada Renstra kepada DP3A, apa saja yang harus dipersiapkan? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Adi atau Pak Yudi. Ya, review ya, bahan review kemarin sebetulnya tadi yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa form ya Bapak Ibu, ada beberapa form yang diminta seperti hasil verifikasi share di grup tadi sudah saya sampaikan dalam paparan ya, bahwa untuk form E70 itu dalam sebetulnya bisa dilihat dalam. Jadi ada beberapa bahan yang memang dari Permendagri. Nanti kita akan share di grup ya formnya. Nanti Bapak Ibu tinggal diisi, kemudian ini oleh kepala perangkat daerah. Ada juga yang ditandatangani oleh kepala Bapeda. Nanti untuk yang kepala Bapeda nanti kita akan handle ya. Untuk kepala perangkat daerah Bapak Ibu silahkan diisi tanda tangani. Kemudian juga ada beberapa form lain ya, mungkin kalau memang ada yang dimintakan diperlukan nanti silahkan saja. Tapi kalau untuk rancangan RPJMD-nya sekali lagi dan juga rancangan akhir RKPD akan kita share hari ini setelah acara ini. Kalau memang diperlukan dan diminta oleh inspektorat, mungkin tim reviewernya nanti boleh berikan dokumen tersebut. Nanti Bapak Ibu tolong dipedomani untuk penyempurnaan Renstra dan juga renjanya ya. Itu mungkin. Baik, semua pertanyaan mungkin kami akan akhiri sesi diskusi pada siang hari ini. Untuk sesi yang terakhir mungkin apakah ada closing statement dari Pak Adi? Dipersilahkan. Sepertinya kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja. Pak Kepala masih hadir atau sudah meninggalkan?
Ada Pak Wabu, Pak Kepala sedang dengan Pak Wabu. Oh ya, ya. Ibu Sekretaris atau nanti sekretaris? Dengan beliau sama. Oh ya udah. Ya. Oke deh, mungkin kita tutup aja. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang pada kesempatan hari ini sudah bergabung, dan juga kami ucapkan terima kasih juga pada tim dari teman-teman Bapeda ya, terutama dari Pak Adi CS. Sudah menyusun agenda pertemuan pada hari ini, dan juga nanti kita lanjut minggu depan, nanti mungkin lebih detail lagi. Tadi sesuai dengan arahan Pak Kepala, kita harus coba cermati lagi ya. Tadi berkaitan dengan indikator, cara menghitungnya, target-target, dan juga pendanaan, skenario pendanaannya. Kita cermati ulang kembali, jangan sampai nanti di perjalanan ketika kita tidak cermat, nanti akan menyulitkan teman-teman juga ya. Itu mungkin pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunuhun, Pak Yudi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak acara dari awal sampai akhir. Kami mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.